Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materinya. Yang pertama, ada protein complex of electron carrier seperti gambar di samping. Yang kedua, ada electron flow. Yang ketiga, ada mobile electron carriers. Dan yang terakhir, ada ATP sintase. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pengertian dari transfer elektron. Transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Disebut dengan transfer elektron karena dalam proses terjadinya transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, sehingga akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses dan tahapan transfer atau transport elektron. Transfer elektron atau transport elektron merupakan proses produksi ATP energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses ini disebut juga dengan fosforilisasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Leitner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Energi yang diperlukan untuk aktivitas tiap sel tubuh tersimpan dalam bentuk ATP yang dihasilkan melalui respirasi anaerob maupun respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan proses pemecahan glukosa menghasilkan energi dengan adanya oksigen yang akan dihasilkan sisa air dan karbon dioksida. Sedangkan respirasi anaerob merupakan pemecahan glukosa menghasilkan energi tanpa adanya oksigen dengan hasil akhir berupa asam laknat pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan alkohol pada jamu bersel satu atau yeast. Energi yang dihasilkan dari respirasi aerob lebih banyak 36 atau 38 ATP dibandingkan energi yang dihasilkan melalui respirasi anaerob 2 ATP. Oleh karena itu, tubuh selalu mengutamakan terjadinya respirasi aerob dibandingkan anaerob. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Pada membran dalam mitokondria terdapat kompleks protein 1, 2, 3, dan 4. Elektron akan ditransfer ke masing-masing protein tersebut untuk membentuk ATP, sedangkan molekul O2 akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan berubah menjadi H2O. ATP akan dihasilkan oleh enzim ATP sintase melalui proses yang disebut kimiosis. Penjelasan yang akan diteruskan oleh teman saya. Tahapan transfer elektron adalah sebagai berikut. Yang pertama, NADH akan melepaskan elektronnya emin kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran NADH. Yang telah kehilangan elektron akan merubah menjadi NADH+. 2. Elektron akan diteruskan kepada ubiquinon, kemudian elektron diteruskan pada kompleks. Yang ketiga, protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. 4. Elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Elektron akan diteruskan kepada kompleks protein. Kelima, hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3 H+.
keluar menuju ruang antar membran H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Karena terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kimiosmosis. Di gambar di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan di atas adalah proses transfer elektron yang berasal dari molekul NADH. Bagaimana dengan elektron yang berasal dari FADH2? FADH2 akan mentransfer elektronnya bukan kepada kompleks protein 1, namun pada kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+. Keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon dan proses selanjutnya sama dengan transfer elektron dari NADH. Jadi pada transfer elektron yang berasal dari FADH2 hanya menjadi 2 kali pemompaan H+ keluar menuju ruang antar membran. Oleh sebab itu, dalam proses kemiosmosis hanya terbentuk 2 molekul ATP saja. Hasil akhirnya adalah disinilah akhir dari respirasi aerob molekul glukosa. Respirasi ini akan menghasilkan energi sebanyak 36 ATP dengan hasil akhir berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa respirasi. 1 molekul glukosa dengan 6 atom C ketika mengalami respirasi aerob akan melepaskan 6 molekul CO2. Karbon dioksida tersebut dibebaskan pada tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Jadi kesimpulannya adalah 1 NADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Sedangkan 1 molekul FADH2 yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Itulah tadi presentasi materi dari kelompok kami mengenai transfer elektron. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.